Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pojokan ngancem betul. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi muhkami tanzili wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh wa'iddat lil muttaqin. Shadaqallah wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramin, para alimil ulama, para asatiz, para khuzaz, para tokoh masyarakat, wabil khusus, fil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, Ketua Yayasan Masjid Al-Khairiyah Al-Mukarram Kiai Haji Syamsul, ya. Kita doakan beliau, Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya, disehatkan badannya, diberkahkan kehidupannya, dan apa-apa yang diniatkan, dicita-citakan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hadir pula di hadapan kita, di tengah-tengah kita, ini boleh catatannya, yaitu Al-Mukarram Bapak Haji Asnawi selaku Kepala Desa Muara Bakti, yang tadi saya ngobrol wajah kenau. Doakan beliau, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah berkahkan kehidupannya, dan mudah-mudahan apa-apa yang diniatkan, apa yang dicita-citakan dikabul dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hadir pula Al-Mukarram Bapak Wahyudi selaku Sekdes Muara Bakti. Beliau yang pakai baju kokonya, ada singlet-singletnya. Dan yang tak lupa yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, Al-Mukarram Al-Ustadzah, ya. Al-Ustadzah apa Ustadzah? Nali. Ibu Nali apa ada Bapak Nali nih? Bapak Nali, ya. Ini tulisannya Ustadzah, berarti laki kewadan-wadonan rumahnya. Selaku Ketua Yayasan Al-Khairiyah, kita doakan beliau, Allah panjangkan umurnya, Allah berkahkan kehidupannya, dan apa-apa yang diniatkan, dicita-citakan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tak lupa yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Al-Mukarram Ustadzah Haja Siti Rahmah, Al-Mukarram Bapak Rahmat selaku staf Desa Muara Bakti, Al-Mukarram Al-Ustadz Mahludin HM selaku Ketua DKM, Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Amil Nasir, Al-Mukarram Bapak Ahmad Nawi selaku Ketua RW 010 Muara Bakti, dan seluruh para tokoh masyarakat yang mohon maaf saya sebutkan satu persatu namanya, tidak mengurangi rasa hormat dan tajam saya, dan segenap para hadirin yang berbahagia.
Pokoknya kita doakan para tuan-tuan guru kita, para alim ulama kita yang hadir di hadapan kita, kita doakan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya. Allah berkahkan kehidupannya dan apa-apa yang diniatkan dicita-citakan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ibu-ibu, para jamaah, ada ibu-ibu janda ada. Ada janda tua. Urusan Bang Aris itu. Janda muda ada? Ada. Tahu urusan saya itu. Pokoknya saya doain para ibu-ibu, para hadirin wal hadirah yang hadir di tempat yang penuh keberkahan ini, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita. Allah berikan kesehatan lahir maupun batin kita, dan mudah-mudahan pulangnya dari majlis yang penuh keberkahan ini Allah hapuskan dosa-dosa kita. Allah maafkan segala kesalahan kita, dan mudah-mudahan kapan saja kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kita nikmat iman wal Islam, sehingga dengan adanya nikmat tersebut kita dapat berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim dalam rangka acara halal bihalal Prima Persatuan Remaja Islam Masjid Al Khairiyah dengan bertema sucikan hati dan kuatkan silaturahmi. Mudah-mudahan dengan kumpulnya kita di sini menjadikan lantaran turunnya cucuran rahmat kasih sayang kepada kita semua, dan mudah-mudahan kumpulnya kita di sini menjadikan kumpulnya kita nanti di bawah naungan bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kelak di yaumil qiyamah semoga kita semua mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam tak lupa kita curahkan kepada pemimpin besar kita, Nabiyuna wa Habibuna wa Syafi'na wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, yang membawa umatnya minaz zulumati ilan nur. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang sudah pukul jam 2 kurang 3 jam. Saya nggak panjang-panjang ngomong, ya Bu, saya nggak panjang-panjang ngomong. Ceramah kalau panjang-panjang percuma, kalau kagak masuk. Mendingan mana pendek masuk. Saya mau nanya sama ibu-ibu. Mendingan panjang apa yang pendek? Panjang. Mentoknya. Saya tidak berpanjang kalam di sini, kayak tabarukan saja saya sama guru-guru saya. Tentunya saya sebelum ngomong ngalung hidung ngetan ngulon, tentunya saya mohon izin para tuan-tuan guru di hadapan saya mohon ikhlasnya, mohon redoknya. Apabila nanti saya ngomong wajah kenal romana banyak keseribet atau kepeladu atau gimana, maklumin aja, karena memang bocah PA ditaikin kemari, bocah PA diundang ya, salahin di panitia ya, nggak apa-apa. Saya kalau dipanggil PA dipanggil gila, girang. Saya dipanggil PA girang. Kenapa saya dipanggil PA girang? Karena saya PA begini banyak yang nonton. Berarti kita PA berjamaah ya. Ya udah tawa aja nya. Udah malam ya. Udah tawa aja, kita mikirin laki ya, di rumah putih, emang hitam kagak putih-putih ya. Emang laki kita bukannya hitam sebenarnya. Kadang kalau tengah riwang ada nyerelet sebenarnya bukannya hitam tapi coklat tua. Ya, pokoknya kita doain ibu-ibu yang masih pada punya suami, mudah-mudahan suami kita biar panjang umur. Dan mudah-mudahan diberikan keistiqomahan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berbicara tentang halal bihalal. Halal artinya diperbolehkan, bihalal juga diperbolehkan. Jadi acara halal bihalal ini kita adakan setelah kita melalui 1 bulan penuh, bulan suci Ramadan. Kita akan memperjumpai yang namanya hari raya Idul Fitri. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa diperjumpai di tempat yang penuh keberkahan ini. Mudah-mudahan momentum seperti ini mudah-mudahan setiap tahun kita adakan. Mudah-mudahan tahun yang akan datang, mudah-mudahan para remaja Prima mudah-mudahan bisa mengadakan acara seperti ini lebih meriah lagi dan lebih barokah lagi, dan mudah-mudahan kita semua diperjumpai lagi di bulan suci Ramadan di tahun yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Berbicara tentang halal bihalal sesuai dengan tema sucikan hati, kuatkan silaturahmi.
Saya jadi teringat dalam satu riwayat mengatakan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum menaiki mimbar beliau memberikan khutbah, beliau mengucapkan amin 3 kali. Lalu sahabat yang di sampingnya bertanya, ya Rasulullah, apa yang kau aminkan sehingga kau aminkan 3 kali berturut-turut, sedangkan pada hari ini, sedangkan tidak ada yang membacakan doa. Kenapa kau Rasulullah mengaminkan? Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, wahai sahabatku, engkau tidak tahu, baru saja malaikat Jibril alaihissalam menghampiriku, beliau berdoa di hadapanku, sehingga aku mengaminkan doa-doa yang diucapkan oleh malaikat Jibril alaihi salam. Timbul satu pertanyaan, ya Rasulullah, apa yang kau aminkan 3 kali? Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yang diaminkan pertama oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang tidak berbakti kepada kedua orang tuanya di hari raya, sholatnya, ibadah puasanya, seketika qiyamul lailnya, 1 bulan penuh dia berpuasa beribadah takarub kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ketika orang ini berdurhaka kepada kedua orang tua, maka ibadahnya ditolak mentah-mentah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengaminkan doa yang diucapkan oleh malaikat Jibril alaihi salam. Jadi momentum hari raya Idul Fitri yang pertama kali kita sambungkan tali silaturahmi kita, yaitu yang pertama kepada kedua orang tua kita. Makanya itu tempo-tempo hari, ini kan malam yang ke-6 ya. Kemarin hari raya Idul Fitri, kadang kita kalah silaturahmi kita kepada orang-orang Jawa, Pak. Orang Jawa tuh ngongkon dari Butakan kita pulang kampung, ada yang ke Brebes, ada yang ke Pekalongan, ada yang ke Jawa Timur. Punya motor atu-atunya tuh banda, motor Mio doang kecil, punya anak 4, punya bini atu, ngongkon dia mudik. Orang kagak muat anak 4, ditaruhin papan di belakang, dipanjangin biar muat semuanya tuh gembolan. Tujuannya apa? Ingin silaturahmi, ingin sungkeman kepada kedua orang tuanya yang di kampung. Terkadang dibutakan kita, orang tua kita rumahnya nombok, kadang anak piora aja sama nyanya. Sekalinya datang, hidup banget, setahun sekali doang kemarin hari raya Idul Fitri. Hidup sehari munggah, dia ngikutin patungan kebo, dibawain tuh ketupat kopong, ya ketupat kosong, buat nyanya dibawain beras, dibawain nila, udah macem-macem tuh. Dia pulang deh tuh sama bininya, pulang, pas ketika turun hari raya Idul Fitri, ketika sholat Aid, yang pertama kali tentunya seorang anak pertama kali berjabatan tangan mohon maaf dan mohon ampunan di hadapan kedua orang tuanya. Ini laki bini, lakinya dinas banget, udah tong, udah cepetan itu dandan, ayo cepetan, dia mau nangis aja. Ayo kita berangkat ke rumah Walono. Dia ngomong tuh lakinya sama bininya, udah neng jangan lama-lama, Romana lu mempelebokin muka lu pakai bedak aja, udah kita ke rumahnya kita minta maaf, olehnya kita kemarin kurang sehat tuh lagi pas bulan puasa, kemarin sampai dihimpus sono di klinik. Ayo kita berangkat sono, kita salam sama kita lebaran ke sono. Berangkat, ini laki bini mah anak keempat yang satu emang pala batu tuh, yang anak pertama, anak kedua yang sudah ani matanya kotok-kotok ayam, yang anak yang ketiga yang begitu kuping rada budek, yang boleh jadi itu namanya ngaji rada bebel buat itu otak. Berangkat ini laki bini. Pas nyampe yang namanya hari raya kan ya begitu, Bah. Hari raya pertama, lebaran pertama, air mata kita kan cetek aja ya. Air mata cetek aja. Air mata cetek aja, air mata cetek buat itu anak yang ngucapin assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Nyanyi kagak nyaut-nyaut, orang nyanyi lagi ngulek panon aja sih, masih sambal di pojokan itu dekat warung ya. Dekat anu itu dekat dapur dia. Assalamualaikumnya, assalamualaikum pas keluarnya. Lu tong baru nyampe, langsung nangis gurung. Maafin saya. Kalau saya jadi anak Romana begini rada bebel otak kita. Nyampe lagi tuh bininya langsung kapan ya. Maafin saya sebagai mantu Romana kemarin perhitungan buat amannya. Kadang saya disuruh-suruh, kadang dia dipinjam Romana minta ganti rumahnya. Namanya orang lagi nangis sembari ngomong nggak kedanta rayang-rayang.
Gua ilahilo laki bini dia nes banget itu dia ngerung, dia ngerung sampai anak kan ngikutin aja kalau tanyanya sama babanya kan lagi ndekem aja di kakinya manya itu dia lagi minta maaf. Kata anaknya, "Lah itu baba gua ngapa lagi ngelangis gerung-gerungannya mengarah kata apa itu kalau kata anaknya." Tuh lagi gerungannya, maafin saya nya tuh. Nangis dari jam 8 sampai jam 12 baru berhenti. Nangis lebaran sama nyanya dari jam 8 sampai jam 12 berhenti lah yang namanya nangis ngeluarin tenaga juga romananya air mata sampai tiris kempong koclak kempong perut lapar mata kotok-kotok ayam habis nangis lapar ya makasih segala nanya ngomong-ngomong masa ada apanya lah ono kan kemarin emang oblok nilai emang dari elo ketupat emang dari elo itu sono makan tuh anak tuh orang tua sama anak padahal anak yang bawain yang makan siapa bang anak. Nih orang tua saking sayangnya sama anak. Padahal tuh Nila kemarin hari munggah yang bawain anak orang nangis dari jam 8 sampai jam 12. Lah kamu ngoclak. Orang kalau perut lagi lapar, mataan kotok-kotok ayamnya. Mata kotok-kotok ayam di rumah kagak juga kagak jajan kentut pegang tiang kadang. Tuh, minggu banget pas nangis begitu Romana lapar, makan cetong banget pas makan giran cetong begini. Ngomong-ngomongnya anak kenceknya itu yang satu lagi udah kemari tuh abang. Lah belum, yang namanya rada jauhan ngomong kongko ada ujung-ujungnya. Ngomong-ngomongnya itu ngomong-ngomong yang kemarin giri yang samping katanya tuh lagi mau lebaran katanya mau di anu itu mau gede ditawar. Tuh, ya ilaha illallah, timbang numpang nangis doang di rumah orang tua makanya sekalian nanyain giri. Tuh. Makanya siapa orang ketika hari raya Idul Fitri yang pertama kali dia tidak mau minta maaf kepada kedua orang tuanya maka niscaya ibadahnya ditolak mentah-mentah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya tanya sama ibu-ibu butakan sini, Bu, nyaut apa? Iya, yang begitu kan enak. Ngomong gede ngain sekali, Bu. Beranak sakit apa kagaknya? Sakit nggak beranak? Sakit. Tapi resepnya dibutuhkan saya ngomong begitu ya Allah bang pas lagi dia udah di bidang tinajen lagi di padian ya Allah bang namanya bidang kan begitu ibu tarik nafas baca salawat bismillah ibu tarik nafas ayo pelan-pelan ibu lepas namanya ibu-ibu beranak terkadang pala anak anaknya belum nonton yang kuning nyusul tuh perjuangan orang tua melahirkan anak wahnan ala wahnin junjungan paling berat di atas yang paling berat orang tua berjuang melahirkan anak cuman dua jawabannya antara hidup dan mati. Nih, makanya anak biar pada punya kakak abong lebaran Romana kagak hidup sama orang tua. Makanya siapa anak yang durhaka kepada kedua orang tua, maka niscaya amalan ibadahnya ditolak mentah-mentah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min zalik. Makanya kalau masih ada orang tua, maka orang tua kita kudu kita sayangi. Mumpung masih ada orang tua, maka dari itu kita harus prihatin kepada kedua orang tua kita. Beda halnya ketika anak udah nggak punya orang tua, tarapun dia minta maaf dia ngapain? Paling dia modal cuma kembang doang itu ya, berapa plastik dah. Namanya mantu baru lagi ngambul aja. Pas lagi emang lamar emang mertuanya udah kagak emang itu anak bocah anak yatim gak banyak kagak nyanya kagak pas giran mau ziarah ngongkon banget namanya mantu baru kan mengarah di Ponten dia beli ngongkon banget beli kembang sampai setengah karung apaan tahu tuh kembang warnanya ada yang warna ungu ada yang kuning ada yang pink macam-macam ada yang bungi ada yang ada kalbu curut macam-macam taruh situ begembol dia langsung berangkat kemana dia ke Kober tuh dia pas nyampe di Kober mengucapkan assalamualaikum ya ahlal kubur. Kenapa kita lewat makam itu mengucapkan assalamualaikum ya ahlal kubur? Karena di dalam kubur ini ada penghuninya, Mbak. Di dalam kubur ini ada penghuninya tanpa kita sadari dalam kubur itu nyautin kita waalaikumsalam pulan bin pulan. Alhamdulillahnya kita kagak denger tuh sautan yang dalam kubur. Coba kalau Roman kita lagi baca Yasin lagi ziarah kita lagi ziarah mangkong kita assalamualaikum ya ahlil kubur disautin mangkongnya waalaikumsalam tong. Kira-kira bagaimana itu? Saya yakin sungai jepit pada putus. Kaki juga nginjak aku 10 kagak dirasain dia kata tembus. Ini minta maaf anak laki bininya semua tuh. Ini terkadang yang ziarah agak ada ilmunya, Bang. Yang ziarah agak ada ilmunya. Hidup banget dia beli kembang setengah karung, air mawar habis setengah getong dibawa didopong sama anaknya sembari ngeden-ngeden. Masuk dia ke Kober, assalamualaikum ya kubur. Nih, nyak, wah. Nih, dulu biar tahu gue nyampe kemarin nih nyak, mak tuh diaurin, nih gua enggak pas diaurin diguyur pakai air kembang mawar. Namanya air kembang setengah gayung, setengah baskom
Lah ninggal uangnya gelagapan dalam kubur ya. Gua itu saya yakin banget kalau uangnya kata hidup lagi, saya yakin itu cucunya mah anak dicekek leher. Iya. Malah segala ngomong begitu nih, Mbak, nih biar tahu Mbak nih sejarah datang nih, Mbak. Maafin saya, Mbak, tuh. Mbak tuh ada cucu lo tuh, Mbak, tuh pada nyampe. Makanya segala kongkoh depan kuburan babanya. Ada di sini yang begitu, kuburan begitu. Gua bilang, ngomong begitu nih, Mbak, lu biar tahu nih, Mbak. Iya, doain gua nih, gua lagi usaha nih, Mbak. Mudah-mudahan usaha gua doain, Mbak, biar usaha gua lancar. Ini kan habis lebaran gua mau kriaan ini, mau hajatan, doain biar penter ini jangan sampai jatuh tikar kuning. Gua bilang, kongkoh Dennis banget itu anak. Ini terkadang kalau ziarah, kalau kagak ada ilmunya, Masya Allah, ngeri kita kadang. Makanya hari raya Idul Fitri halal bihalal ini penting. Untuk apa? Menjalin tali silaturahim. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengaminkan doa yang diucapkan oleh malaikat Jibril Alaihissalam. Rasulullah mengaminkan doa malaikat Jibril Alaihissalam. Siapa orang? Seorang istri yang durhaka kepada suaminya, maka istrinya, ibadahnya, puasanya, sodakonya ditolak mentah-mentah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa seorang istri yang enggak mau nurut, yang tidak berbakti kepada suaminya, maka istri yang seperti ini, seperti halnya Rasulullah mengaminkan doa yang diucapkan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Jangan sampai ibu-ibu, nenek-nenek butakan orang sini, jangan sampai termasuk istri yang durhaka kepada suaminya. Nauzubillahi min zalik. Ini ibu-ibu butakan sini masih ada punya laki masih? Hah? Ini remaja mulu nih guru ya? Remaja mulu ya. Pokoknya saya doain, pokoknya remaja wadon mudah-mudahan dapat jodoh laki semua ya. Yang laki mudah-mudahan saya doain mudah-mudahan dapat jodoh wadon semua. Amin. Nih kadang istri kadang berani banget sama suami. Kadang istri romana mau kena nyerelebat telino tengah uang-uang dena seperti baca Quran. Kadang sama lakinya lemes banget, galak banget. Iya, segala dibanding-bandingin lakinya. Itu laki lu kemarin habis dari mana itu? Dari Tanah Abang. Laki lu mah enak tuh, romana rapi banget dilihat, romana beta klimis banget. Laki gua gua lemana rambutnya gondrong banget kayak sarang gonggo. Lakinya rambutnya sarang gonggo. Gua Allah bini yang lemes banget lagi ngomong-ngomongin lakinya. La ilaha illallah. Lu mah Bang enak tuh laki bini lu romana enak lu begitu. Romana kalau laki gua mana romana dinas begitu. Nih istri yang begini, Bu. Istri yang begini jangan sampai seperti halnya yang diaminkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu seorang istri di hari raya Idul Fitri tentunya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, karena istri pasti banyak dosa terhadap seorang suami. Makanya istri yang berkah hidupnya, istri yang bakal menduduki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah istri yang berbakti kepada seorang suaminya. Kadang bini ngaji rajin, sembahyang rajin, sama laki berani banget. Padahal itu kalau kita mencium tangan suami, mencium kening suami, itu pahalanya seperti kita mencium hajar aswad. Apa tuh hajar? Hajar artinya batu, aswad hitam. Makanya laki kita, suami kita baru pulang nyari nafkah, bini yang ngomong, waduh batu hitam pulang ini. Tuh, tarik aja, tarik. Makanya mencium kening seorang suami sepertinya mencium hajar aswad. Kita nggak punya duit, kita belum punya ongkos hajar aswad jumlah banget adanya di Mekkatul Mukarramah. Di rumah ternyata kita punya hajar aswad. Hajar artinya batu, aswad hitam. Berarti laki kita dipanggil batu. Berkah kalau kita mencium kening suami. Ini terkadang kita lagi pacaran doang ya. Pacaran dong kita pakai baju samaan ya. Hidup lagi romana kondangan ngajak wadonananya, ceweknya pakai baju kapelan ya. Beli di Tanah Abang itu yang namanya pakai baju kemeja begitu, dia warnanya abu-abu, dia abu-abu juga. Cewek nanya kepleset. Apa kata lakinya tuh cewek namanya lagi pacaran? Hati-hati nih jalannya ecek tuh, lagi pacaran ya Allah, kampung biar katanya jumbleng banget itu ngancong, pala tetangganya habis mati ketabrakan, tetangganya habis mati tabrakan, itu kuburan munjung, lakinya itu cowoknya ngancong, pas nginjak kuburan baru, segala cucu yang ngomong, ini siapa sih nguruk kagak rata, nguruk dikata kagak rata, padahal mah kuburan
kuburan baru. Emang terkadang kalau cinta, segala apapun kita bisa lupakan. Sama halnya ini butakan orang sini nih, Masjid Al Khairiyah, saking cintanya silaturahmi. Dari tadi pada Isya sampai jam segini masih duduk manis di hadapan kita semua ini. Mudah-mudahan ini menjadi satu tanda bukti bahwasanya butakan orang sini mudah-mudahan ahli jannah semua. Amin. Dan mudah-mudahan orang butakan sini mudah-mudahan ahli ibadah semuanya. Amin. Kelihatan ibu-ibu no, kelihatan pakai kudungannya no, nyala-nyala semua no. Terang mukanya. Kenapa? Ada lampu. Ya, kalau lampunya agak gelap. Nih, yang diaminkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah yang dosanya yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang ibadahnya nggak bakalan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah seorang istri yang durhaka terhadap suaminya. Maka dari itu pulang dari majlis yang penuh keberkahan ini, ibu-ibu kudu sayangilah seorang suaminya. Kudu tingkatin bu, kudu tingkatin apa? Servisnya. Makanya dalam ilmu fikih, kalau seorang istri di hadapan suami, seorang istri itu ke dia hadapan ketika di rumahnya, kalau di dalam kamar, istri kudunya lebih-lebih lenjeh daripada jablay. Bu, ini kadang nandak depan orang doang, depan laki lagi nepe aja begini. Bini saya bilangin, kalau lu depan gua, depan di kamar, kalau agak nandak, gua tendang kacuk kembong lu. Tuh, kadang kita nandak depan orang, depan suami kagak, lagi melegeg aja kayak patok. Tuh, makanya kalau kita seorang istri, kalau kita pengen berbakti kepada suami, servisnya kudu ditingkatin. Bagaimana caranya? Seorang suami kita biar betah di rumah. Ketika kita seorang istri di hadapan seorang suami, ketika istri berada di dapur, berarti istri lebih-lebih dari pembantu. Ketika nanti seorang istri di hadapan orang suaminya, ketika istri berada di ruang tamu, maka istrinya berdandan seperti bidadari, melebihi dari bidadari. Maka dari itu jangan kita sampai termasuk seorang istri yang durhaka terhadap suaminya. Insya Allah. Yang ketiga, doa yang diaminkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu adalah orang yang memutuskan tali silaturahmi. Terkadang kita sama tetangga, ya, sama tetangga kita kegedegan aja, punya hati ketekuk aja, kayak melengkung, kayak wawa. Ada kalam alif kegedegan sama tetangga beli motor kita meriang. Ada di sini, orang sini butakan sini begitu. Ada tetangga beli motor baru, dia meriang. Tetangga beli mobil, dia pakai koyo, mana koyonya bukan di pala, ditunggir. Ada di sini yang begitu. Gua ilah khawatir tuh tetangga nanti selempang beli kiping belibeg. Kalau tetangga beli kiping belibeg berabe dah nih. Ini kadang kita punya hati. Makanya Ramadan beberapa minggu yang lalu sudah meninggalkan kita. Ramadan adalah kurikulum. Ramadan banyak pelajaran yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Banyak pelajaran diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ramadan kita diajarkan disiplin oleh Allah Subhanahu wa taala. Disiplin apa? Yang pertama disiplin waktu. Kalau belum waktunya sholat Johor jam 10 kita agak boleh sembahyang Johor. Ada di sini orang main Johor jam 10. Makanya Ramadan kita diajarkan disiplin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, ini saya kan sholat Johor, boleh nggak sholat Johor 4 rakaat, saya tambahin lagi 2 rakaat biar palasnya ada gedean. Nih orang PA yang begini. Main Johor ditambahin. Ustadz, saya pengen dus-dusan nih ya, mumpung saya lagi sehat, mumpung saya mata saya belum tidur, saya bagaimana bisa nggak kira-kira habis main Johor saya terusin lagi sembahyang asar. Ini bocah PA-an lagi nih, main Johor dus-dusan habis sembahyang asar. Makanya Ramadan kita diajarkan disiplin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau belum waktunya kita nggak boleh jalanin. Contoh, ini pisang di hadapan kita halal nggak? Halal. Ketika lagi suci Ramadan bisa jadi haram. Kapan haramnya? Sebelum datangnya maghrib. Pisang halal. Kapan halalnya? Habis maghrib. Ini kue lopis halal. Kapan halalnya? Habis maghrib. Disiplin waktu kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk nih bu, termasuk suami kita. Suami kita halal nggak? Halal. Kapan mbak? Habis asar. Batal. Iya kalau habis asar. Itu biasanya nganten baru tuh godaannya berat. Suami kita halal. Kapan? Habis taraweh. Kalau habis maghrib celam-celam doangnya. Iya mentang-mentang nganten baru habis maghrib dia hajar aja itu. Bang, ini bang bagaimana kayak bang ini? Udah habis maghrib, celam-celam doang dia. Baru kapak-ketek udah ajan Isya.
Makanya kita di suci Ramadan diajarkan disiplin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah kurikulum. Ramadan kita diajarkan peka oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kepekaan itu? Oh, ternyata menahan lapar, menahan haus dari pagi sampai beduk maghrib, ternyata perut kita nahan lapar nggak enak. Oh, ternyata nahan haus ternyata nggak enak. Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang kemarin yang banyak kekurangannya? Ternyata Ramadan kita diajarkan peka oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Imam Al-Khusairi mengutip dalam satu kitabnya, orang-orang yang bertakwa itu ada ciri-cirinya. Yang pertama yaitu tak tawadhu. Ketika Ramadan kita diajarkan sifat tawadu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rendah hati, enggak pernah sombong. Karena orang yang sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala, siapa orang yang berjalan di muka bumiku dalam keadaan sombong, berarti hambaku itu sedang memakai pakaian Tuhan. Yang namanya bajunya Tuhan dipakai oleh seorang hambanya kegombroan. Makanya Ramadan kita diajarkan sifat tawadu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ciri-ciri orang yang bertakwa kata Al-Imam Al-Khusairi yaitu ruqab. Orang yang bertakwa mempunyai sifat qanaah. Apa tuh qanaah? Diberikan rezeki sedikit tapi dia merasa cukup. Orang yang bertakwa kudu mempunyai sifat qanaah. Yang ketiga, orang yang bertakwa itu mempunyai ciri. Yang kedua, yang ketiga yaitu wau. Apa itu wau? Orang yang bertakwa kudu mempunyai sifat waro. Apa itu waro? Jangankan barang yang subhat, jangankan barang yang haram, barang yang subhat yang halal dia bisa dia jaga. Ya Bu, pisang ini halal, kalau belum waktunya dia nggak mau makan. Kenapa? Karena belum datangnya beduk maghrib. Makanya orang yang bertakwa adalah orang yang apik, yaitu orang yang waro. Waro adalah orang yang apik, yang makanannya dijaga, nggak mau dia makanan-makanan yang haram, makanan yang subhat aja dia bisa jaga. Terkadang butekan kita hari pertama puasa emang rada giro, jalan-jalan dia habis bada asar, ada tukang kolak dibeli, ada gorengan dibeli, ada ketimun suri es campur dibeli, nih gua ngah itu pas sebelum datang maghrib itu prasmanan seadanya sampai 16 jengkal. Di sana pojokan ada asinan, di depan dia ada gorengan. Nih enggak pas ajan Allahu Akbar. Apa aja dipolok, gorengan dipolok, ada asinan dikokop, ada es kelapa dikokop. Nih enggak kemlekeran. Orang kalau lagi kekenyangan kemlekeran, jangankan mau sembahyang maghrib, benernya? Ya Bu, ya Bang. Orang lagi kekenyangan, gua narik napas aja payah, kentut pegangan tiang. La ilaha illallah. Makanya Ramadan orang yang bertakwa kudu mempunyai sifat waro. Tuh, orang yang apik yang menjaga makanannya. Maka dari itu semoga ini kita termasuk orang-orang ciri-ciri orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang dapat predikat la'allakum tattaqun di hari raya Idul Fitri kita kembali ke fitrah. Orang yang mendapatkan predikat Idul Fitri adalah ciri-ciri orang yang semasa ketika 1 bulan penuh dia tidak mau nyanyiakan bulan suci Ramadan, dia isi dengan qiyamul lail, tadarusan. Terus beliau ini orang-orang yang begini sodakohnya rajin, terus puasanya nggak pernah jebol, terus juga tarawehnya rajin. Orang yang seperti ini akan mendapatkan predikat peringkat Idul Fitri. Idul Fitri ini hanya terkhusus orang-orang yang tidak mau menyia-nyiakan 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan. Sebaliknya, ada orang butekan kita, taraweh kagak, puasa kagak, boleh nggak ngikut lebarannya? Boleh nggak Bang? Boleh, siapapun boleh ngikut lebaran, karena lebaran ini milik nasional. Tapi nggak semua hamba-hamba Allah yang mendapat predikat Idul Fitri. Siapapun boleh ikut lebaran, puasa kagak, lebaran ngikut. Terawih kagak, orang-orang pada puasa johor tangari wang-wang jadinya do kopi penang nyantar banget makin nggak kopi sedikit aja sembari ngempet depan pojokan hingga langsung nyulut rokok, mana rokoknya jinggol mentol. Wa ilaha illallah, tidak menghargai orang-orang yang lagi puasa. Orang yang seperti ini boleh ikut lebaran tapi nggak bakalan dapat yang namanya peringkat Idul Fitri. Apa Idul Fitri? Kembali ke fitrah seperti bayi yang baru lahir. Mudah-mudahan kita termasuk ciri-ciri hamba-hamba Allah seperti bayi yang barulah dari lahir. Makanya tuh bayi waya apa aja bibirnya dicium sedep enggak Bu? Sedep enggak Bang? Makanya bayi biar kata tangari wong-wong 2 hari kagak mandi tuh bayi bibirnya kita cium wangi.
Coba kalau tangari uang kita nyium nenek-nenek. Wah, bos sirik. Coba nenek-nenek tangari uang nyium bibir aki-aki. Buat tembakau dia. Yang ada pelutan juluk ya. La ilaha illallah, seperti bayi yang baru lahir. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang dapat predikat Idul Fitri seperti bayi yang baru lahir. Insya Allah. Makanya tuh bayi rezekinya berkah. Makanya dengan adanya bayi sehingga tuh banyak yang tetangga yang bawain bedak, ada yang bawain macam-macam, ada yang kasennya, ada yang namanya bedak talak, ada macam-macam, ada yang bawain rengginang. Ya tuh, padahal bayinya belum tumbuh gigi. Itu rengginang buat siapa? Buat emaknya, mapas tuh. Makanya orang tuanya dapat keberkahan barokah dari bayi, gara-gara bayi belum punya dosa, Bang. Ini ngomongin dosa, bayi kan belum punya dosa dia. Ini orang tuanya dikirimin rengginang tuh. Orang tuanya dapat keberkahan dari seorang bayi karena bayi yang belum punya gigi. Iya, mau punya gigi, masa bayi makan rengginang, malah melejit dia. Ya, nah begitu intinya. Ini malam kita mengadakan acara yang namanya halal bihalal, persatuan remaja Islam Masjid Al Khairiyah. Sucikan hati dan kuatkan silaturahmi. Mudah-mudahan pulangnya dari majlis yang penuh keberkahan ini, mudah-mudahan kekeluargaan kita tambah erat lagi. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang sedang sakit Allah angkat segala penyakitnya, disehatkan badannya, dan diberikan kesembuhan seperti disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan yang sedang usaha, mudah-mudahan biar usahanya diberikan kelancaran, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan yang rezekinya seret, mudah-mudahan pulang dari majlis yang penuh keberkahan ini, mudah-mudahan rezekinya diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan anak-anak kita yang sedang sekolah, yang sedang nuntut ilmu di pondok pesantren, mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan keturunan anak yang solihin dan solihat. Dan kita doakan orang-orang tua kita, sanak famili kita, para alim ulama terkhususnya yang mempunyai wakaf Yayasan Al Khairiyah, para almarhum wal marhumah, guru-guru kita, para alim ulama kita yang sudah mendahului kita, mudah-mudahan dengan karamah suatu Fatihah bersama senantiasa Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosanya, diluaskan dalam kuburnya, dan di mana makamnya dijadikan raudhah min riyadhil jannah. Dan mudah-mudahan kita yang hadir di sini semua kapan saja kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Bihaqqil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Mungkin itu saja Bu ya. Mungkin itu saja Pak. Karena memang saya dalam keadaan kurang sehat. Karena dari bulan puasa anyang-anyangan aja. Insya Allah besok pagi doain saya langsung ke Bandara Soekarno-Hatta. Saya langsung mau berangkat ke Kalimantan Timur. 3 hari di sana. Setelah dari Kalimantan Timur saya take off langsung berangkat ke Pekalongan. Setelah Pekalongan langsung ke Brebes. Setelah ke Brebes langsung saya berangkat lagi ke Sunan Muria. Setelah Sunan Muria 2 hari saya balik lagi acara di Kalibang Nain. Setelah di Kalibang Nain 2 hari saya istirahat di rumah, langsung berangkat lagi saya ke daerah Indramayu. Setelah Indramayu berangkat lagi ke Dieng. Doain saya biar sehat ya. Setelah Dieng saya berangkat lagi, itu acara di Babelan. Itu juga kalau ada yang ngundang. Ya kalau kagak ngapain ke sono-sono. Ya emang ongkosnya dikit ya. Ya paling nuntut ilmu. Ya Allah, nih guru-guru kita doain, ngomong guru-guru lekar yang mudah-mudahan pada yang umur. Makanya nenek-nenek kalau nitipin anak sama guru ngaji biar pada punya keketeg, apalagi setahun sekali mah bawain guru itu nyorok. Namanya begini, namanya guru kan ngajarin tuh alif-alifan. Mbak kasroh di zal kasroh zim fathama tak fathata lam do malu. Apa bacanya? Biji mata lu. Nah makanya kalau anak kita tanamkan ilmu agama terlebih dahulu. Kalau di kampung kita masih ada ulama, masih ada guru yang klaten ngajarin anak-anak kita alif-alifan.
kudu kita sejahterakan hidupnya. Maka kita doakan guru kita biar pada panjang umur, amin ya robbal alamin. Dan juga para anak-anak muda Prima, mudah-mudahan di tahun yang akan datang bisa mengadakan ini lebih meriah lagi, dan mudah-mudahan selalu diberikan keistiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan anak-anak muda Prima mudah-mudahan menjadikan anak yang solihin dan solihat. Masya Allah, ini antusiasnya Masya Allah. Ketika tadi saya nebak tuh banyak sering-selingan, tadi ada yang main gitar tuh ya. Apa tadi lagunya itu? Lagunya memujamu di setiap waktu, hanyalah padamu tempatku berteduh, memohon ridho dan ampunanmu. Pokoknya dari Syekh itu. Tuh. Tadi ada nenek-nenek juga kemarin ya, itu yang main rebana tadi ya, katanya juara 2 tadi tuh ya. Kemarin musabaqah di mana? Di desa ya. Masya Allah tadi itu intronya, ya Allah, nama intro kan belajar intro emang gampang itu nyala, susah. Ada yang 3 bulan, ada yang belajar kotek payah banget sampai tangannya pada ngenud, pakai bahasa toplas pada mod. Dia tadi tuh resep tadi ada tung 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 jeng tung tung jeng tung tung jeng tung jeng tung jeng tung jeng dang 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 tung dang tung dang tung dang dong dang dong dang dang tung, kan begitu tuh. Ya, kalau belajar intro begitu lama, 3 bulan, ada yang 4 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang 11 bulan, ada yang 6 tahun agak apal-apal kalau otaknya bebel. Dang dang tung tung tak tung dang tung tak dang tung tung tak tung dang jeng jeng jeng, kan begitu tuh kalau lagi festival. Kan ini namanya vokalis tengah-tengah, baru itu intro. Tak tung turun tung ngadung tingan, tung turun tung ngadung tingan, tung turun tung ngadung tingan, tung turun tung ngadung ting. Kan tangannya begini dia vokalis. Ya, maranin mic dia harus setena tinggi. Ya, kan tabunnya begitu. Tak tung turun tung ngadung tingan, 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 tung turun tung. Ya di pojokan dia lagi tangtung turun tung ngadung tingan, tung turun tung ngadung tingan. Ini kaki di belakang begini-begini aja nih. Yang belakang. Tuntingan tung turun tung ngadung tingan, tung turun tung ngadung tingan, tung turun tung ngadung tingan, tung. Baru udah main bass dang 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 tuntleb. Tuh, kalau udah tuntleb berarti vokalisnya udah depan mic. Ya Allah, kayak tadi tuh ibu-ibu ada yang recet banget. Ya, sampai lupa intro tadi. Tadi itu katanya. Itu loh itu markis bagaimana sih dong itu loh. Ya ilah kayak tomat itu ibu-ibu. Biar katanya begitu juga itu ibu-ibu susah ngajarin nanya. Ya, tadi bilang katanya itu. Ini tadi situ sembari kongkong nabuh. Itu tadi nenek-nenek dari kongkong nabuh, nenek-nenek tadi dari kongkong. Iya, tadi sampai nyanyi tuh yang mana vokalisnya emang keturunan Korea dia. Iya, saya tahu mah dia emang suaranya lek-lekannya emang rada mangklik, itu dia yang tadi nyanyi. Itu dia emang muridnya kayak Muhammad Abdul Hamid, itu dia lek-lekannya 3. Iya, kalau dia kan Korea, saya mah bukan Kori lagi, Kuru saya. Iya, teman saya ngajak teman saya namanya Kura gitu. Jadi Kori, Kuru sama Kura. Jadi begitu. Jadi memang suaranya enak begitu ya. Intaqalal jinna. Yang zaman-zaman dulu kan lawas ya kan. Zaman dulu kita tabu tak tung undangan dem kan begitu ya. Zaman dulu nenek-nenek tuh jalan-jalan anak kampung kita masih ngeriak, itu masih pakai pelita. Nama zaman-zaman kampung Butakan kita masih pelita kan, ada yang dari botol kerak ding pakai sumbu kompor ya. Zaman dulu tuh nyanyi lain namanya yang tadi Intako kan termasuk lagu yang lama juga. Siang dan malam mataku berlinang, betapa sedih di luka hatiku, kan begitu tuh ya. Di belakang begini-begini, merana seorang diri tersiksa, oh batinku ini, kan begitu zaman dulu tuh nyanyi. Makanya kalau hidup tanpa seni kayak ibarat kita hidup kayak tiang listrik. Hidup tanpa seni nggak indah. Dengan adanya seni, hidup kita menjadi indah. Makanya Kori itu ada seninya. Makanya ada namanya lagam jawabul jawab, ada bayati suri ya, ada jawabul jawab, ada macam-macam, ada nahawan, lagu-lagu, ada bocah dibutuhkan sayang yang lagi ajan maghrib dia kagak pakai seni, nggak ada seni lagu. Allahu Akbar. Allah. Gimana mau Rasulullah, kagak enak didengar lah. Angguran di pojokan kaki tetangganya samping musola emang giginya lagi ngebet. Ya, lakinya agak pulang-pulang, saya yakin tuh gedik-gedik makanya lenjing tuh bocah. Tuh makanya dengan hidup dengan seni, hidup kita menjadi indah. Tuh makanya ada seninya enak tuh, ada tabuhan rebananya, tadi ada marawisnya, ada gitarnya. Gitar juga itu ada manfaatnya. Gitar bukan enggak haram dia mah gitar. Iya, kalau haramnya kapan? Emang jam 2 masih kenang-keneng, yang terkeneng emang tetangga habis lagi kulhu lagi main gitar aja yang terkeneng nih, ini bahaya yang begini boleh kita pelantong nih.
Tapi kalau yang tadi tuh anak muda, masya Allah tuh tadi vokalis juga sembari malu-malu bagaimana tuh gitu ya. Tadi sampai ibu-ibu tapi disawer sama Pak Lurah, sama guru kita, sama guru Syamsul tadi. Udah ini kalau saya nyanyi disawer apa kagak ini ya. Kalau angguran saya main ibu kalau disawer, ini saya disawer sama Pak Lurah, saya nandak ini. Tuh nandak ya. Kalau disawer memang begitu, masya Allah. Kita doain Pak Lurah mudah-mudahan pada panjang umur ya, sehat badannya dan sehat kantongnya. Intinya ini pada malam hari ini kita sambung silaturahmi kita, jangan pernah terputus silaturahmi kita. Siapa orang yang memutuskan tali silaturahmi kita, maka ibadah kita ditolak mentah-mentah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu sebelum saya akhiri, kira-kira ini jamaah di hadapan saya, kira-kira setelah Ramadan ini kita Idul Raya Idul Fitri ini kita tanamkan ilmu agama kepada kita, kepada anak-anak kita. Yang kedua, setelah hari raya Idul Fitri ini iman Islam kita lebih bertambah lagi dan lebih kuat lagi, dan ibadahnya takarub kita kepada Allah Subhanahu wa taala lebih semangat lagi. Maka dari itu sebelum saya akhiri, kira-kira Bu jamaah di sini, Bu tekan orang sini, mau nggak saya kasih amalan bagaimana caranya kita ibadah bawaannya rajin aja, sembahyang bawaannya giro aja, mau ngaji bawaannya giro aja, mau nggak Bu? Mau nggak Pak? Ikutin saya, kita amalin bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahumma faqsain. Amalannya itu bagaimana caranya kita sembahyang bawaannya giro aja. Maka dari itu amalin ya Bang ya. Bang, amalin itu. Maka kalau romana kita ngelaji buat sembahyang, romana bikin sembahyang beratnya seneng-seneng lagi orang lagi waktu yang segen-segen, maka itu baca doanya, itu amalannya Allahumma paksain. Amalin ya Bu ya. Ya, maka mengucapkan dengan qabil tuh idzadzat tuh. Alhamdulillah, dah begitu aja kurang lebihnya. Saya mohon dibuat pintu maaf yang sulas-sulasnya. Jalan-jalan ke Pondok Ungu jangan lupa pakai getek, paling enak yang orang berilmu, pulang-pulang nenteng biasa kalau ada ya, kalau kagak romana lenggam gini romana agak panas badah. Begitu lagi tempias nih ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon dibuat pintu maaf yang sulas-sulasnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.